Sumanto, nama yang mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ia adalah sosok yang pernah menggemparkan negeri ini pada tahun 2003 karena aksi mengerikannya. Sumanto mengkonsumsi beberapa jasad manusia dalam keadaan mentah, dan itu adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan bagi banyak orang. Kasus ini bahkan sempat menjadi polemik, mengingat pada saat itu belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur hukum tentang kanibalisme. Konon, Sumanto melakukan tindakan tersebut karena meyakini bahwa dengan memakan daging manusia, ia bisa memperoleh ilmu hitam yang akan memberinya ketenangan abadi. Namun, apa yang sebenarnya membuat Sumanto begitu terobsesi dengan ketenangan abadi? Dan apakah ia benar-benar mendapatkannya? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan mengajak kalian menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Sumanto. Sumanto lahir pada 3 Maret 1972 di Desa Pamungutan, Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecilnya terbilang normal seperti anak pada umumnya. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Pamungutan. Berkat warisan yang ditinggalkan oleh kakek dan neneknya, kondisi ekonomi keluarganya saat itu tergolong cukup baik. Hal ini menjadikannya salah satu anak yang beruntung, mengingat tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya pada masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Sumanto berniat untuk melanjutkan sekolahnya ke SMP yang ada di Kemangkon. Namun, karena nilai EBTANAS murni yang diperolehnya tidak memenuhi syarat, ia tidak dapat diterima di sekolah tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk mengulang lagi ke kelas 6 di SD Pamungutan 2. Setelah lulus dari pengulangan ini, Sumanto akhirnya berhasil masuk ke SMP pilihannya, meskipun jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Namun hal itu bukan masalah baginya, karena ia memiliki sepeda yang membantunya pergi ke sekolah setiap hari. Selain bersekolah, Sumanto juga aktif membantu ayahnya menggembala ternak. Ia rajin belajar ilmu agama bersama teman-teman sebayanya di masjid yang ada di kampungnya. Pada malam hari, ia sering pergi menonton layar tancap atau pementasan seni yang diadakan di desa bersama teman-temannya. Pada saat itu semuanya berjalan normal hingga suatu ketika kondisi ekonomi keluarganya terguncang. Ayahnya tidak lagi memiliki pemasukan dan kesulitan mengelola warisan yang mereka miliki. Akibatnya, warisan tersebut habis secara perlahan. Sumanto yang sebelumnya bersekolah dengan bersepeda akhirnya terpaksa berjalan kaki karena sepedanya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beban keluarga semakin berat karena harus menghidupi 5 anak tanpa sumber pendapatan yang jelas. Satu persatu ternak yang mereka miliki pun dijual. Hingga pada akhirnya saat Sumanto memasuki kelas 3 SMP, ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Tahun 1988, di usianya yang ke-17 tahun, Sumanto mulai merasa bosan berdiam diri di rumah. Kehidupan di kampungnya terasa semakin sempit, seakan-akan tidak ada masa depan yang menantinya di sana. Akhirnya, ia memutuskan untuk merantau ke Lampung bersama beberapa teman-temannya dari desa. Di tanah rantau, Sumanto bekerja di sebuah perusahaan perladangan tebu. Kehidupan baru itu memberinya harapan, sekaligus mempertemukannya dengan seorang gadis daerah bernama Sutrima. Perkenalan mereka berkembang menjadi sebuah ikatan yang lebih dalam, hingga akhirnya Sumanto memutuskan untuk menikah. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setahun berlalu, kontrak kerjanya habis. Teman-temannya memilih pulang ke kampung halaman, tetapi Sumanto tetap tinggal di Lampung. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena ia telah berkeluarga. Tetapi sayangnya, rumah tangganya mulai retak. Sifat temperamennya mulai muncul. Emosi yang mudah meledak, ditambah kebiasaannya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, membuat Sutrima tak lagi mampu bertahan. Pernikahan mereka pun harus berakhir dengan perceraian. Belum genap setahun setelah berpisah dengan Sutrima, Sumanto kembali menikah. Kali ini dengan seorang janda bernama Tukiem, yang merupakan rekan kerjanya di ladang tebu. Dari pernikahan ini, Sumanto dikaruniai seorang putri. Namun kebahagiaan itu kembali sirna. Sifat temperamennya tak berubah, bahkan kebiasaannya jarang pulang semakin memperparah keadaan. Akhirnya, untuk kedua kalinya pernikahan Sumanto harus kandas. 2 kali gagal dalam rumah tangga, tanpa teman untuk berbagi cerita, dan tekanan hidup yang semakin menghimpit, Sumanto mulai merasakan kehampaan yang tak terisi. Ia kehilangan arah, pemikirannya semakin kacau.
seolah-olah hidupnya tak lagi memiliki makna. Dalam keputusasaan itulah ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Taslim. Taslim bukanlah orang biasa. Ia mengaku sebagai dukun sakti, seorang yang mampu mengubah hidup Sumanto. Ia menawarkan sesuatu yang tak masuk akal, ilmu kebal dan ketenangan abadi. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Ritual itu mengharuskan Sumanto mengonsumsi daging manusia minimal 7 orang dan menjadikan kemaluan korbannya sebagai jimat dalam bentuk kalung. Jika ingin mencapai ketenangan abadi, maka ia harus memakan daging manusia sebanyak 41. Pikiran Sumanto yang sudah gelap tak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia pun menerima tawaran itu tanpa ragu, dan target pertamanya adalah teman kerjanya sendiri di ladang tebu. Pada suatu hari di saat ladang tengah sepi, Sumanto yang tengah memegang ari tiba-tiba menebas temannya tanpa belas kasihan. Tubuh korban diseret ke tengah ladang yang lebih dalam, tempat yang dianggap aman untuk menjalankan ritual. Dan di saat malam tiba, Sumanto mulai beraksi dengan pisau tajam di tangannya. Kemaluan korban dipotong terlebih dahulu untuk dikeringkan dan dijadikan jimat seperti yang diperintahkan Taslim. Awalnya Sumanto berencana memanggang daging manusia itu, namun rasa takut ketahuan jika menyalakan api di tengah ladang membuatnya mengambil keputusan lain, yaitu memakan dagingnya secara mentah-mentah. Daging itu awalnya terasa jijik, tapi Sumanto terus mengunyah. Ia tak sanggup menghabiskannya dalam sesekali makan, sehingga sisa daging dan tulang benulang ia kubur di ladang tebu itu. Merasa aksinya berjalan mulus tanpa hambatan, Sumanto semakin percaya diri. Saat pulang kerja, ia bertemu dengan seorang preman yang mencoba membegalnya. Namun kali ini bukan Sumanto yang menjadi korban. Dengan cepat dan tanpa ampun, ia menghabisi nyawa preman itu, lalu melakukan ritual yang sama seperti korban pertamanya. Pada tahun 1996, Sumanto kembali ke kampung halamannya setelah dipecat dari ladang tebu tempat ia bekerja. Namun kepulangannya tidak membawa kedamaian. Sifatnya yang semakin temperamen membuat hubungannya dengan keluarganya memburuk. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, hingga pada satu titik Sumanto tanpa ragu mengancam akan membunuh keluarganya sendiri. Takut ancaman itu benar-benar menjadi kenyataan. Keluarganya pun mengambil keputusan tegas, yaitu mengusir Sumanto dari rumah. Ia pun hidup dalam keterasingan di tengah sebuah gubuk kecil beralaskan tanah berukuran 1 kali 1 meter. Penduduk desa sebenarnya merasa kasihan dengan Sumanto karena gubuknya tak layak huni, bocor saat hujan, hingga ia terpaksa mengungsi ke pos ronda terdekat untuk sekedar tidur. Namun di balik rasa kasihan itu terselip ketakutan. Perilakunya yang semakin aneh, ia kerap berbicara sendiri. Tubuhnya kotor karena jarang mandi, dan yang paling mengerikan adalah kalung yang selalu menggantung di lehernya. Kalung itu berbentuk kemaluan pria, sesuatu yang menjijikan bagi warga desa. Padahal mereka belum tahu bahwa itu bukan sekedar benda aneh, melainkan bagian dari tubuh manusia asli. Hidup dalam keterasingan, Sumanto mulai kurus karena jarang makan. Untuk bertahan hidup, ia menangkap burung di kebun lalu menjualnya ke pasar. Namun pikirannya terus dihantui oleh sesuatu yang lain. Rasa lapar yang mengingatkannya pada ritual yang belum selesai. Ia masih harus memakan 5 daging manusia lagi. Namun kali ini bukan hanya sekedar ritual, karena saat ini ia benar-benar kelaparan. Pada tanggal 11 Januari 2003, Sumanto mendengar pengumuman kematian dari tua masjid di desa sebelah. Seorang lansia berusia 81 tahun bernama Mbak Rina baru saja meninggal dan akan dimakamkan pukul 10 pagi di pemakaman yang letaknya tak jauh dari gubuk tempat Sumanto tinggal. Dan saat malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, Sumanto bergerak dengan sepeda ontelnya. Ia menuju makam yang masih basah. Tepat 16 jam setelah pemakaman, ia mulai menggali dengan cekatan. Ia memasukkan jasad Mbah Rina ke dalam karung yang telah ia siapkan, lalu menggayuh sepedanya kembali ke gubuknya. Di tempat persembunyiannya, hal yang pertama ia lakukan adalah memotong kemaluan korban, bagian yang selalu ia simpan sebagai jimat. Setelah itu ia mulai memotong-motong tubuh korban. Sebagian daging ia makan mentah, dan sebagian lagi ia masak menjadi sup dan sate. Di saat Sumanto lagi lahap memakan daging, sebuah ide muncul di kepalanya. Sumanto memutuskan untuk membawa sup dan sate hasil masakannya ke rumah orang tuanya. Saat sang ayah bertanya, "Ini daging apa, Sumanto?" Dengan tenang ia menjawab, "Ini adalah daging kambing." Tanpa curiga, ayahnya menikmati makanan itu dengan lahap. Bahkan ia meminta tambahan 1 porsi lagi. Namun Sumanto hanya tersenyum dan berkata, "Sudah habis, Pak." Dan tanpa disadari, ayahnya baru saja memakan daging manusia.
Tidak lama setelah aksi pencurian mayat yang dilakukan oleh Sumanto, warga pun gempar. Makam Mbah Rina ditemukan dalam keadaan berantakan, hanya menyisakan kain kafan saja. Kepanikan dan keterkejutan melanda warga, yang kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Karena tanah kuburan yang masih baru, pihak kepolisian dengan mudah melacak jejak Sumanto. Kecurigaan warga pun semakin kuat karena perilakunya mulai menunjukkan tanda-tanda seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, termasuk tulang belulang di sekitar gubuk Sumanto, dan polisi akhirnya mengamankannya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dalam, Sumanto pun mengakui perbuatannya. Untuk mengetahui lebih jauh motif dibalik tindakannya, polisi membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim psikolog dari Dinas Psikologi Polda Jateng pada 22 Januari 2003, Sumanto dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal ini menjadi pertimbangan berat bagi Ketua Majelis Hakim dalam persidangan. Tim pembela Sumanto menolak jika kliennya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Menurut mereka, tindakan Sumanto tidak dapat dikategorikan sebagai pencuri karena yang diambil bukanlah benda berharga, melainkan sesuatu yang sudah dibuang oleh pemiliknya dengan cara dikubur. Namun setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Ketua Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Sumanto. Namun Sumanto dibebaskan lebih awal pada tahun 2006 karena dinilai berkelakuan baik oleh pihak berwenang. Tetapi sayangnya, kebebasan yang ia nantikan tak seindah yang dia bayangkan. Dunia luar tak lagi menerimanya. Keluarganya yang dulu menjadi tempatnya berpulang kini menolak kehadirannya. Warga desa pun menjauh, seolah bayangan masa lalunya terlalu kelam untuk dimaafkan. Tanpa tempat untuk kembali, Sumanto akhirnya dibawa ke Panti Rehabilitas An-Nur di Bungkanel, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Dan di situ adalah sebuah persinggahan bagi mereka yang terasing dari dunia. Mungkin itu saja video dari saya kali ini karena sangat terpepet oleh waktu, harus upload 1 kali seminggu, nggak ada kerjaan juga di sini yang harus saya kerjakan. Untuk kali ini saya membuat konten-konten yang ya lumayan ringan, soalnya terhimpit oleh kerjaan guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.